Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan channel Yuk Belajar Bersama, dan kali ini kita akan membahas mengenai i'rab surat Al-Baqarah ayat yang ke-15. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahu yastazi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Kita coba terjemahkan kata per kata untuk surat Al-Baqarah ayat ke-15 ini. Allah yastahzi'u, mengolok-olok, bihim, mereka, wa yamuddu, dan dia membiarkan, hum, mereka, fi tughyanihim, di dalam kesesatan mereka, ya'mahun, mereka bingung. Baik, kita akan i'rabkan kata per kata dari surat Al-Baqarah ayat ke-15 ini. Allahu, lafaz Allah yang melekat pada ayat ke-15 ini adalah ismu jalalah. Bisa dikatakan ismu jalalah, bisa juga lafzul jalalah. Kedudukannya, karena lafaz Allah di awal kalimat, maka disebut dengan mubtada. Jadi alasan kenapa lafaz Allah diberikan harokat dhammah, karena dia berkedudukan sebagai mubtada. Maka di sini mubtada itu keadaannya marfu'un. Kemudian tadi tandanya adalah wa alamatu raf'ihi, tandanya dengan dhammah. Dhammahnya dhammah al-dhahirah, dhammah yang nampak. Ini. Nah, itu i'rab dari lafaz Allah dalam surat Al-Baqarah ayat yang 15. Kemudian yastahzi'u, tadi diterjemahkan mengolok-olok. Yastahzi'u ini i'rabnya adalah fi'il mudhari. Jadi dia punya i'rab adalah fi'il mudhari. Cirinya lafaz yastahzi'u ini diawali oleh huruf mudhara'ah, yaitu ya. Kemudian keadaannya dia marfu'un, kemudian wa alamat raf'ihi, alamat rafa'nya yaitu dengan ad-dhammah adh-dhahirah. Ini dia dhammahnya. Nah, ini dhammah nampak. Seperti itu, yastahzi'u. Kemudian kalau untuk fi'il, ini karena fi'il mudhari yang bermakna sedang atau akan, maka kan harus selalu ada fa'il atau subjek. Karena semua fi'il pasti punya subjek. Nah, ini. Oke, fa'ilnya wal fa'il dhamir mustatira taqdiruhu huwa. Jadi pada lafaz yastahzi'u ini ada subjek. Ada subjeknya berupa kata ganti. Kata ganti mustatir yang tersembunyi. Yang ditakdirkan yaitu huwa. Huwa di sini kembali pada lafaz Allah. Nah, jadi kalau kita mau i'rabkan wa a'idu dhamir ila Allah. Kemudian wal jumlatu fi mahalli raf'in, dan jumlah dari fi'il dan fa'il, di mana fi'ilnya adalah yastahzi'u dan fa'ilnya adalah huwa. Huwa kembali pada lafaz Allah, itu fi mahalli raf'in, dia menempati tempat sebagai apa? Sebagai khobarul mubtada. Sebagai khobar mubtada dari ismil jalalah. Khobar mubtada dari lafaz Allah. Karena tadi kan Allah punya kedudukan sebagai mubtada. Ini. Nih. Nah, setiap mubtada itu kan harus selalu ada khobar. Khobarnya berupa jumlah. Jumlahnya namanya jumlah fi'liyah. Karena tadi terdiri dari fi'il dan fa'il. Yastahzi'u. Nah, kemudian berikutnya bihim, al-ba'unya harfu jar mabni alal kasri. Lalu him pada lafaz bihim itu isim domir. Domirnya domir muttasil yang tersambung. Keadaannya selalu mabni atas sukun, ala sukuni, dengan sukun. Ini sukunnya. Nah, fi mahli jarin bil harfi, dan dia menempati tempat sebagai isim majrur. Karena dia diawali oleh harfu jar, yaitu alba. Maka di sini tambahkan fi mahli jarin bil harfi. Maksudnya adalah harfi jar. Berikutnya kita lihat wa yamudduhum, wa ini harfu adfin, kata gabungan mabni al fathi. Kemudian wa yamuddu, yamuddu fi'il mudhari marfu'un, fi'il mudhari yang keadaannya marfu. Kenapa keadaannya marfu? Karena dia tidak diawali oleh harfun nasab dan harfun jazm. Nah, di sini kan diawali hanya oleh waw. Waw di sini bukan harfun nasab, bukan juga harfun jazm. Maka dia pasti keadaannya adalah marfu.
Fil mudhari marfu'un. Tanda marfu'nya dengan apa? Wa alamatu rafihi, dan alamat atau tanda rafa'nya adalah ad-dhammatu adh-dhahirah, dhammah yang nampak. Ini dhammahnya. Wal fa'il, karena dia fi'il maka harus punya fa'il. Wal fa'il dhamir mustatir takdiru huwa. Huwanya sama kembali kepada lafaz Allah. Wa a'idu dhamir ila Allah. Seperti itu. Kemudian berikutnya kita lihat wahum wa yamudduhum. Hum pada kalimat yamudduhum kita i'rabkan dhamir muttasil, dia dhamir yang tersambung. Secara penulisan ini terlihat terpisah, tapi ini sebetulnya tersambung karena dal dan ha kan tidak bisa disambung kalau dalam penulisan Arab. Dhamir muttasilun mabniun ala sukun, mabninya dengan sukun, fi mahalli nasbin, dia menetapi tempat sebagai maf'ulun bih. Apa itu maf'ulun bih? Maf'ulun bih itu adalah objek. Tadi ada subjek, subjeknya huwa, ini subjek. Ada kata kerja atau verb, ini kata kerja. Nah, objeknya di sini. Nah, maf'ulun bih. Objek selalu nasab. Nah, seperti itu. Kemudian fi tughyanihim, fi harfi jarin mabni ala sukun. Kemudian tughyani berarti ini isim majrur. Nah, alasan diberi kasrah karena dia diawali harfu jar. Jadi seperti itu. Setiap isim kalau diawali harfu jar, maka bisa kemungkinan dia majrurnya dengan kasrah. Karena salah satu tanda jar adalah dengan kasrah. Maka di sini diberikan kasrah. Tughyanihim isim majrurun wa alamatu jarrihi al-kasrah adh-dhahirah. Wa huwa mudhaf. Ini kalau kita mau tambahkan bisa wa huwa mudhaf. Nah, mudhafun ilaihnya adalah lafadz him. Kita lihat di sini. Him dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih, ya kan? Berarti tadi tughyani itu mudhafnya. Wa shibhu jumlah muta'alliq bi ya'mahun, dan dia jumlah tersebut, jumlah tughyanihim, jumlah mudhaf dan mudhafun ilaih itu muta'alliq terkait dengan ya'mahun. Lafaz ya'mahun. Nah, ya'mahunnya di sini fil mudhari marfu'un wa alamatu rafihi subutun nun. Tanda rafa'nya dengan subutun nun. Ini subutun nun itu waw dan nun, li'annahu minal af'alil khamsah, karena ini termasuk fi'il yang 5. Fi'il yang subjeknya itu bisa dengan hum, bisa dengan antum, bisa dengan antuma, baik yang laki-laki atau perempuan. Bisa juga dengan anti. Nah, itu fiil yang 5. Kemudian wawul jamaah dan waw yang melekat pada lafaz ya'mahun ini itu merupakan dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Dia menempati tempat sebagai fa'il. Wa jumlatu fi mahalli nasbin halun. Dan jumlah dari ya'mahun tadi muta'alliq kan? Muta'alliq itu menempati tempat sebagai halun, keadaan. Ya'mahun, mereka bingung. Secara terjemahan, mereka bingung, berarti keadaan mereka sedang bingung karena mereka fi tughyanihim. Nah, demikian ayat ke-15 dari surat Al-Baqarah. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.